Oke, perkenalkan nama saya Amar Maulana Samudra. Saya dari kelas D3TT09A dengan NIM 2120 1018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu subprogram, prosedur, dan fungsi. Oke, langsung saja ke dalam materinya. Oke, subprogram, prosedur, dan fungsi. Prosedur. Prosedur adalah bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas khusus atau fungsi tertentu. Pada dasarnya ada dua macam bentuk prosedur, yaitu subrutin atau subprogram dan fungsi. Satu yaitu subrutin atau subprogram adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan sebagian dari tugas yang harus diselesaikan oleh suatu program. Pada umumnya yang dikenal dengan nama prosedur sebenarnya adalah subprogram. 2. Fungsi adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Prosedur banyak digunakan pada program yang terstruktur karena 1. Merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk sebagai prosedur-prosedur. 2. Untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. 3. Membuat kode program lebih mudah dibaca. 4. Dapat digunakan untuk menyembunyikan detail program. Lalu ada prosedur itu memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. 1. Hanya memiliki satu fungsi tujuan atau logical inherent. Sebuah prosedur sebaiknya hanya memiliki satu fungsi tujuan dan tidak bercampur dengan tujuan lain. Hal ini untuk membuat prosedur lebih fokus. 2. Berukuran kecil atau small size. Yang dimaksud ukuran di sini adalah panjang algoritma atau panjang kode program pada suatu prosedur. Ukuran kecil akan mudah dibaca maupun diperbaiki. Lalu yang ketiga ada tidak tergantung pada prosedur lain atau independen. Sebuah prosedur harusnya bersifat mandiri, sehingga sebuah prosedur dapat berjalan dan diuji tanpa menunggu bagian lain selesai. Selain itu, variabel yang digunakan dalam prosedur tidak mempengaruhi variabel yang digunakan pada bagian lain di keseluruhan program. Lalu apa sih manfaat pembuatan prosedur? Yang pertama itu modularisasi. Suatu program yang besar dan kompleks dapat dibagi ke dalam beberapa prosedur sehingga setiap prosedur merupakan bagian yang mudah dikerjakan. Dengan demikian, program besar tersebut menjadi mungkin diselesaikan. Yang kedua ada simplifikasi. Dalam suatu program sering diperlukan suatu tugas yang harus dikerjakan berulang-ulang dengan nilai variabel yang berbeda. Agar tidak merepotkan, maka tugas ini cukup dituliskan sekali saja dalam bentuk prosedur yang kemudian dipanggil berulang-ulang sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya itu ada fungsi. Fungsi sama seperti halnya dengan prosedur, namun tetap ada perbedaannya, yaitu fungsi mempunyai output dengan tipe variabel yang kita tentukan. Berbeda dari prosedur yang bisa dengan tidak menggunakan parameter. Fungsi harus menggunakan parameter dalam penggunaannya. Fungsi juga mempunyai output dengan tipe variabel yang kita tentukan. Lalu apa sih perbedaan prosedur dan fungsi? Yang pertama dari prosedur, nilai dikirimkan balik terdapat pada parameter yang dikirimkan secara acuan. Sedangkan fungsi, nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama fungsinya. Lalu ada yang kedua yaitu dari prosedur, nama prosedur tidak dapat digunakan langsung. Sedangkan fungsi, karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya. Lalu yang ketiga yaitu dari prosedur yang dapat digunakan adalah parameternya yang mengandung nilai baik. Jadi yang dapat digunakan dalam prosedur itu yang mengandung nilai baik saja. Sedangkan nilai fungsi dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal variabel lainnya. Lalu yang terakhir perbedaan dari prosedur dan fungsi yaitu dari prosedur tidak memiliki nilai baik, sedangkan dari fungsi memiliki nilai baik atau return value. Nah, berikut ini adalah bentuk umum dari prosedur. Lalu ada bentuk umum dari fungsi. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke flowchart dulu, lalu lanjut ke dalam contoh program, subprogram dan fungsi. Terima kasih.
Oke, di sini saya akan menjelaskan flowchart tentang materi subprogram, prosedur, dan fungsi. Jadi flowchart ini akan merujuk dengan kode program yang saya buat setelah ini. Jadi di sini saya membuat sebuah program yaitu untuk menentukan berat badan ideal. Jadi di dalam berat badan, untuk menentukan berat badan ideal itu kita menggunakan sebuah rumus yaitu bernama rumus Broca. Dalam rumus Broca itu ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan laki-laki dan kemungkinan perempuan. Untuk kemungkinan laki-laki sendiri menggunakan rumus yaitu BB ideal sama dengan TB min 100 dikurangi TB min 100 lalu dikali 0,1. 0,1 di sini yaitu 10%. Dan TB di sini yaitu dalam bentuk cm. Lalu apa sih bedanya dengan yang perempuan? Di dalam perempuan ini dibedakan dengan perkaliannya. Kalau di laki-laki dikalikan dengan 0,1 atau 10%, jika di perempuan yaitu 0,15 atau 15%. Oke, untuk flowchartnya sendiri yaitu di sini saya mulai dengan simbol terminator yaitu start, lalu dilanjutkan dengan simbol input output. Di sini saya memasukkan gender dengan memasukkan huruf L atau P. Lalu ada masukkan input berat badan dalam satuan kilogram, lalu ada input tinggi badan dalam satuan sentimeter. Nah, di sini jika gender L atau laki-laki, kita masuk ke dalam sini dalam rumus Broca yang kemungkinan dari laki-laki. Lalu jika kita masuk dari gender P, kita masuk ke dalam rumus Broca dengan kemungkinan perempuan. Dalam rumus ini kita menggunakan simbol processing dalam flowchart. Jika sudah dari kedua rumus ini, jika sudah kita akan menentukan ini hasil berat badan. Kita masuk ke sini. Nah, di print hasil berat badan ini kita juga menggunakan simbol input output. Nah, setelah print hasil berat badan ini, kita ada 3 kemungkinan lagi, yaitu berat badan kita ideal, gemuk, atau kurus. Nah, jika ini print hasil berat badan ideal. Nah, jika berat badan sama dengan berat badan ideal, kita masuk ke berat badan Anda ideal, lalu selesai. Jika berat badan Anda lebih dari berat badan ideal, kita masuk ke berat badan Anda gemuk, lalu kita end atau langsung selesai. Lalu jika yang terakhir itu berat badan lebih kecil dari berat badan ideal, kita printkan yaitu berat badan Anda kurus, lalu selesai. Dari sini kita menggunakan simbol yang sama sih dari awal. Nah, di sini ada simbol processing, lalu di sini ada simbol input output juga. Lalu di sini juga diakhiri dengan terminator. Oke, mungkin langsung di kode program saja ya. Oke, jadi ini adalah program yang saya buat tentang program prosedur dan fungsi dengan tema atau studi kasus dengan tentang menghitung berat badan ideal. Jadi di sini itu ada headernya sendiri. Di sini saya menggunakan include IO string atau input output string, lalu ada using namespace standard std. Lalu di sini ada main program sendiri. Saya menggunakan main dalam kurung 2 kali, langsung ada kurung berawal. Di sini saya menggunakan variabel string untuk gender, lalu ada float untuk TB, BB, lalu BB ideal. Kenapa menggunakan float? Ini karena kita menggunakan angka untuk memasukkan TB, BB, dan BB ideal. TB di sini kita menggunakan cm, lalu berat badan di sini kita menggunakan satuan kilogram. Untuk BB ideal ini kita nanti ada di belakang. Lalu untuk outputnya sendiri, saya menggunakan ini checkout. Nah, ada nama saya, lalu checkout ada name saya, lalu ada kelas saya. Setelah itu ada checkout untuk pemilihan yaitu gender L atau P. Nah, ini ada inputnya yaitu gender untuk menentukan L atau P ini.
Lalu ada COT sendiri, yaitu berat badan kilogram. Lalu ada CIN-nya itu BB untuk berat badannya ini. Cout lagi ada ya tinggi badan dalam sentimeter, yaitu dengan inputnya yaitu tinggi badan. Mungkin untuk lebih jelasnya kita run dulu. Nah di sini untuk ujungnya ini ada nama, NIM, dan kelas saya. Kenapa kok nggak ada pemilihannya? Karena di sini tidak saya tambahin C ini. Nah, jadi langsung print nama ini aja. Nah, kita di sini bisa memilih L, umpama L. Kita menggunakan huruf besar ya. Nah, langsung pemilihan kedua, yaitu memasukkan berat badan. Umpama kita 65 ya, langsung ada kita masukkan 170. Nah, ini dalam satuan sentimeternya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, ini ada kemudian lagi, jika gender sama dengan L. Nah, jika gender sama dengan L ini, jika gender L ini L, gender L, BB ideal, kita menggunakan rumus Broca yang tadi. Apa sih yang tadi? Jika laki-laki, kita menggunakan rumus Broca yang ini, TB dikurangi 100, lalu dikurangi lagi TB dikurangi 100 dikali 0,1. Ingat 0,1 di sini yaitu 10% dibuat desimal. Lalu jika tidak gendernya P, BB ideal sama dengan ini, masukkan sama kayak di gender laki-laki, TB dikurang 100 lalu dikurangi TB min 100 dikali 0,15. 0,15 di sini adalah 15%. Lalu ada jika ini tidak keduanya ini, lalu itu jika tidak L atau P itulah ya, kita coba outputnya akan menunjukkan yaitu gender salah. Oke, mungkin kita coba dulu. Jika L ya, L umpama berat badannya 65, tinggi badannya 170. Kita coba. Bentar. Nah, di sini kan muncul berat badan ideal. Berat badan ideal dari gender laki-laki dengan berat badan 65 dan tinggi badan 170 yaitu 63 kg. Nah, di sini akan memberikan berat badan Anda gemuk. Kok bisa sih ada print di sini berat badan Anda gemuk? Nah, nanti di akhir akan dijelaskan. Di program bagian bawah akan dijelaskan. Nah, kita coba lagi jika menggunakan P. Contoh gender P. P dengan berat badan 65, tinggi badan 170. Nah, ini akan muncul berat badan idealnya yaitu 59,5 kg. Dan di sini akan memberikan berat badan Anda gemuk. Nah, gimana sih jika kalau tidak memasukkan L atau P? Umpama gini, gender X. Nah, di sini akan tetap memasukkan berat badan dan itu 160, umpama ya, ngarang dulu 50. Nah, di sini akan muncul gender salah. Oke, lanjutnya itu kita akan membahas dari yang ini untuk printnya, seperti yang gender ada ideal atau itu ya. Nah, ini di sini kita menggunakan if, else if. Nah, if itu atau jika berat badan BB underscore ideal tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan berat badan ideal, berat badan maksudnya. Nah, di sini akan mengeprintkan ini. Nah, if berat badan sama dengan berat badan ideal akan akan memprint atau outputnya cout berat badan ideal ini. Nah, ini punya berat badan Anda ideal. Nah, jika berat badan lebih dari berat badan ideal,
lalu akan mengepenkan berat badan Anda gemuk. Lalu jika tidak keduanya atau tidak sama dengan atau tidak lebih dari, yaitu ya bisa dibilang lebih kecil ya. Nah, di sini akan mengepenkan berat badan Anda kurus. Oke, seperti yang di sini. Center nama L. Kita masukkan berat badannya yaitu 50. Dengan tinggi badan 170. Nah, berat badan idealnya 63. Nah, di sini berat badan Anda kurus. Coba kita masukkan berat badan idealnya 63 dengan L 63 70. Nah, di sini akan mengepenkan berat badan Anda ideal. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang program prosedur dan fungsi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.